Assalamualaikum Teh. Waalaikumsalam. Ya, izin Teh, saya Cika Febriani, perwakilan dari kelompok 7. Silakan. Izin menjawab dari yang kami dapatkan mengenai pengobatan alternatif tadi ya Teh. Di sini tuh sebenarnya ada dua, tapi kan tadi yang ditanya ini itu mengenai madu ya. Nah, dari jurnal yang kami dapatkan ini, dari jurnal media informasi yang judulnya Penata Laksanaan Anemia pada Ibu Nifas melalui terapi pemberian buah naga ataupun madu di wilayah kerja Puskesmas Karanganyar. Nah, di sini itu madu itu dapat memberikan beberapa manfaat kesehatan termasuk meningkatkan imun dan membantu dalam proses penyembuhan. Namun, madu tidak secara langsung meningkatkan kadar hemoglobin atau zat besi dalam darah. Oleh karena itu, madu tidak dapat digunakan sebagai pengobatan utama untuk anemia, tetapi dapat digunakan sebagai tambahan untuk meningkatkan kesehatan umum. Ya mungkin itu teh, dan juga mungkin tadi izin menyimpulkan untuk dari anemianya ini pada masa nifas dapat mempengaruhi produksi ASI dan menyebabkan gejala klinis lainnya. Lalu untuk pengobatan utamanya untuk anemia pada postpartum ini dengan pemberian suplemen zat besi, vitamin dan juga asam folat. Sedangkan untuk pengobatan alternatifnya itu seperti buah naga yang dapat membantu meningkatkan kadar hemoglobin, nggak bisa secara langsung meningkatkan kadar hemoglobin atau zat besi di dalam darah. Mungkin seperti itu teh untuk jawaban dari pertanyaannya tadi. Bagaimana? Baik, terima kasih kepada Teh Cika. Mungkin ya tadi untuk jawabannya udah sangat puas. Terima kasih. Baik teh, terima kasih kembali. Berarti sekarang tinggal kelompok 8 ya. Bagaimana kelompok 8? Ini ada masukan dari Teh Novia. Ada lagi yang ingin bertanya? Izin Teh boleh bertanya ke kelompok 8? Boleh. Waktu, waktunya sudah habis untuk pertanyaan. Ini sudah selesai apa belum untuk asuhan keperawatannya atau ada pertanyaan yang belum dijawab? Tinggal yang kelompok 8 Ibu. Kalau masih belum bisa dijawab daripada nunggu lama, mendingan presentasi dulu yang apa namanya tuh, yang jurnal. Jadi sambil jawab, sambil mencari jawaban, yang jurnal terlebih dahulu yang presentasi. Baik Ibu. Untuk kelompok 9 dipersilahkan untuk presentasi ke jurnalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 9 uh, akan mempresentasikan tentang jurnal literatur previewnya pengaruh pemberian aromaterapi lavender dalam mengurangi mual muntah pada ibu hamil trimester 1 dengan emesis gravidarum disusun oleh kelompok 9. Mungkin untuk nama-namanya teman-teman bisa baca ya. Untuk latar belakangnya, emesis gravidarum tidak hanya mengancam kehidupan klien, namun dapat menyebabkan efek samping pada janin seperti abortus, berat badan lahir rendah, kelahiran prematur, dan malformasi pada bayi lahir. Di terhadap memanjangnya hari rawat bagi bayi yang dilahirkan. Menurut Zainia Z 2019. Aromaterapi lavender menurut Rahayu 2018 mempunyai kandungan minyak atsiri
untuk meningkatkan kesehatan fisik dan emosi. Lavender memiliki zat aktif berupa linalol dan linalil asetat, efek yang dapat berefek sebagai analgesik dan relaksan. Hasil studi pendahuluan yang telah dilakukan di Puskesmas Karangreja, Kabupaten Purbalingga, didapatkan bahwa dari 201 ibu hamil, ada 50 ibu yang mengalami hiperemesis gravidarum. Next. Ini untuk analisis PICO-nya, untuk kriteria PICO-nya, population-nya, inklusi pasien ibu hamil trimester 1 yang mengalami mual dan muntah dengan emesis gravidarum. Untuk eksklusinya pasien ibu hamil trimester 1 yang tidak mengalami mual dan muntah dengan emesis gravidarum. Untuk intervensinya, inklusinya pemberian aromaterapi lavender. Untuk eksklusinya terapi selain pemberian aromaterapi lavender dalam mengurangi mual dan muntah. Untuk comparison-nya tidak ada. Terus untuk outcome-nya ada yang inklusinya adanya pengaruh aromaterapi lavender dalam mengurangi mual dan muntah pada ibu hamil trimester 1. Untuk eksklusinya tidak ada pengaruh aromaterapi lavender dalam mengurangi mual dan muntah pada ibu hamil trimester 1. Untuk studi desainnya kuasi eksperimen pretest dan post-test untuk inklusinya. Untuk eksklusinya selain kuasi eksperimen pretest dan post-test. Untuk publishernya inklusinya 2019 sampai 2024, untuk eksklusinya kurang dari 2019. Ini untuk hasil dan pembahasan. Berdasarkan dari 5 jurnal mengenai pemberian aromaterapi lavender dapat mengurangi mual muntah pada ibu hamil trimester 1 dengan emesis gravidarum. Pada jurnal 1, pemberian aromaterapi lavender dilakukan kepada 32 responden yang dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok kontrol dan kelompok intervensi. Berdasarkan hasil statistik uji Wilson masing-masing pada kelompok kontrol dan kelompok intervensi diharapkan bahwa p-value-nya 0,004 pi kurang dari 0,05 pada kelompok kontrol dan p-value 0,0000 dalam kurung pi kurang dari 0,05 pada kelompok intervensi. Sedangkan berdasarkan hasil uji statistik Mann-Whitney didapatkan hasil p-value-nya 0,045 atau p-value kurang dari 0,05 yang artinya terdapat efektivitas pemberian terapi lavender terhadap penurunan mual muntah pada ibu hamil emesis gravidarum trimester 1 di PMB Musdalifah. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa setelah diberikan aromaterapi lavender, ada beberapa responden mengalami penurunan mual muntah dari sedang menjadi ringan dan dari ringan menjadi tidak mengalami mual muntah. Next. Pada jurnal kedua, The Effect of Lavender Aromatherapy in Reducing Emesis Gravidarum First Trimester dilakukan pada 38 responden ibu hamil dan pengumpulan data menggunakan lembar checklist PIUK 24. Terus aromaterapi lavender sebanyak 3 tetes lavender essential oil pada kapas. Selanjutnya dianjurkan responden untuk menghirup selama kurang lebih 5 menit sebanyak 1 kali dalam sehari di pagi hari selama 7 hari berturut-turut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setelah diberikan aromaterapi lavender pada responden mengalami penurunan tingkat mual muntah dengan rata-rata skor sebesar 8,61 kategori sedang, menurun menjadi 4,24 kategori ringan. Untuk selanjutnya dilanjutkan oleh Kang Lufti. Baik, izin melanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pada jurnal yang ketiga, pemberian aromaterapi lavender terhadap pengurangan mual muntah pada ibu hamil dilakukan pada 30 responden ibu hamil. Pemberian selama 3 hari, ketika di rumah, kemudian dilakukan pengukuran pretest dan post-test. Pemberian treatment pada 2 kelompok,
pretest dan posttest dilakukan dengan menggunakan kuesioner indeks nasi vomiting and retching INVR hasil dari analisis kelompok eksperimen dan kelompok kontrol pada ibu hamil trimester 1 di wilayah kerja Puskesmas Jambu Kulon dengan menggunakan uji statistik divided. Nilai signifikan pada kelompok eksperimen sebesar p-value-nya itu kurang dari 0,001, kurang dari alfa 0,05. Sedangkan pada kelompok kontrol sebesar p-value-nya itu 0,205, lebih besar daripada alfa 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pemberian aromaterapi lavender lebih signifikan. Selanjutnya, jurnal yang keempat, pemberian aromaterapi lavender untuk mengurangi intensitas mual muntah pada ibu hamil trimester 1 dilakukan pada 15 responden ibu hamil fisiologis dari trimester 1 di wilayah kerja Puskesmas Lubuk Alung. Penilaian menggunakan skor VUQI, Pregnancy Unique Quantification of Emesis Nasi, menunjukkan bahwa rata-rata intensitas mual muntah ibu hamil sebelum intervensinya itu 9.20 kurang lebih 0.941 dengan nilai minimal dan maksimal adalah 6 dan 8. Berdasarkan uji statistik yang dilakukan didapatkan nilai p-value-nya sendiri adalah 0,0000 yang artinya terdapat pengaruh pemberian aromaterapi lavender terhadap intensitas mual muntah pada ibu hamil trimester 1. Lanjut, untuk jurnal yang kelima, pemberian aromaterapi lavender untuk mengurangi mual muntah pada ibu hamil dilakukan pada 30 responden ibu hamil. Pemberian aromaterapi lavender dilakukan 2 kali perlakuan, kemudian dilakukan perlakuan dengan pemberian aromaterapi lavender yang pertama dengan jangka waktu 24 jam. Uji paired sample t-test menunjukkan bahwa pada kelompok eksperimen diperoleh nilai rata-ratanya itu untuk pretest sebelum perlakuan dengan nilai 15,46. Sedangkan untuk post-testnya sendiri setelah dilakukan menurun menjadi 13,13. Nilai P-nya itu adalah 0,000. Di mana nilai P kurang dari alfa 0,05. Ini terbukti bahwa aromaterapi lavender efektif untuk menurunkan kejadian mual muntah pada ibu hamil di masa kehamilan. Interupsi Kang, waktunya 2 menit lagi. Oke. Yang terakhir, untuk kesimpulannya sendiri, berdasarkan hasil telah jurnal secara keseluruhan, maka dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh pemberian aromaterapi lavender terhadap mual muntah pada ibu trimester 1 yang mengalami emesis gravidarum. Aromaterapi lavender dapat digunakan menjadi terapi non-farmakologi yang dapat memberikan efek relaksasi, ketenangan, pembangkit energi tubuh, dan menimbulkan mood yang baik sehingga rasa mual dan muntah ibu hamil dapat teralihkan. Hal ini merupakan efek dari relaksasi itu sendiri sehingga aromaterapi lavender lebih efektif untuk menenangkan syaraf hipotalamus. Pemberian aromaterapi lavender efektif diberikan pada pagi hari dan malam hari ketika ibu hamil sering merasakan mual dan muntah. Aromaterapi lavender bisa diberikan secara inhalasi atau dengan pemanasan minyak lavender 3 sampai dengan 5 tetes di tungku. Aromaterapi dihirup antara 5 sampai dengan 30 menit secara bertahap karena aromaterapi lavender ini tidak menimbulkan efek samping sehingga aman untuk digunakan pada ibu hamil. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok 9. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih untuk kelompok 9 yang sudah mempresentasikan jurnalnya. Lanjut ke kelompok 10 aja ya. Silakan untuk kelompok 10 perwakilannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Khofifah Rahmanda, perwakilan dari kelompok 10. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai evidence-based nursing. Untuk anggota kelompoknya terlampir. Next.
Selanjutnya ada PICO. Kriterianya ini pasien atau problem, inklusinya ibu bersalin spontan, eksklusinya selain ibu bersalin. Untuk intervensinya di inklusi ini terapi message average. Kemudian untuk outcomes-nya menurunkan frekuensi nyeri saat bersalin. Tahun terbitnya di inklusi ini 2019 sampai 2024. Untuk eksklusinya lebih dari 2019. Kurang dari 2019. Untuk bahasanya Indonesia dan Inggris, kemudian di eksklusinya selain Indonesia dan Inggris. Selanjutnya ada topik analisis. Research atau settingnya judul jurnalnya average message yang diberikan suami terhadap penurunan intensitas nyeri persalinan kala 1 fase aktif di ruang bersalin RSUD Kabupaten Buton Selatan. Penulisnya Andi Nurhika Mahdi, Laode Swardin Fitri Dwi Cahyani, tahunnya tahun 2024. Untuk riset desainnya, penelitian ini menggunakan desain pre-eksperimen dengan pendekatan one group pre-post test. Untuk sampelnya, sampel yang diambil pada penelitian ini sebanyak 15 orang ibu bersalin. Inclusion kriterianya ibu dengan persalinan yang sedang aktif kala 1, ibu bersalin yang tidak memiliki kondisi medis yang mengganggu seperti komplikasi kehamilan, ibu bersalin yang tidak memiliki kondisi medis yang mengganggu seperti komplikasi kehamilan, ibu bersalin yang menunjukkan kesiapan untuk menerima intervensi. Intervensinya melakukan average message selama 30 menit dengan teknik suami atau pendamping menggunakan telapak tangan untuk melakukan gerakan lembut dan mengalir di area punggung bawah, perut, dan area yang dirasakan nyeri. Gerakan harus dilakukan dengan tekanan. Untuk resultnya, sebelum intervensi, rata-rata tingkat nyeri ibu bersalin adalah 7,73 dari skala 0 sampai 10, yang menunjukkan tingkat nyeri yang cukup. Setelah dilakukan average message, rata-rata tingkat nyeri turun menjadi 6. Ini menunjukkan penurunan yang signifikan dalam intensitas nyeri. Untuk conclusionnya, average message yang dilakukan oleh suami secara signifikan mengurangi nyeri persalinan kala 1 fase aktif. Intervensi ini tidak hanya efektif dalam menurunkan intensitas nyeri, tetapi juga meningkatkan pengalaman persalinan secara keseluruhan bagi ibu. Oleh karena itu, penerapan next. Oleh karena itu, penerapan teknik ini di rumah sakit dan praktik kebidanan sangat dianjurkan untuk membantu ibu bersalin dalam mengelola nyeri. Untuk jurnal yang kedua, judulnya pengaruh teknik message average terhadap tingkat nyeri pada ibu bersalin kala 1 fase aktif. Penulisnya Bingan 2020, tahunnya 2020. Penelitian ini menggunakan metode penelitian pre-eksperimental dengan one group pre-test dan post-test design. Sampel yang diambil dalam penelitian ini sebanyak 26 ibu bersalin normal. Sampel penelitian ini terdiri 26 ibu bersalin normal yang memenuhi kriteria inklusi tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa penelitian ini memiliki kriteria spesifik mengenai siapa yang dapat. Teknik message average dilakukan dengan memakai telapak tangan dengan bentuk arah melingkar pada perut pinggang atau paha. Pada penelitian menunjukkan bahwa ibu yang dipijat selama 20 menit setiap jam sewaktu tahapan bersalin bakal lebih bebas dari rasa sakit. Untuk hasil analisisnya menggunakan Wilcoxon sebelum dan sesudah dilakukan message average, menunjukkan adanya pengaruh sebelum dan sesudah dilakukan message average. Kemudian average ini merupakan salah satu cara non-farmakologis yang dapat digunakan untuk mengurangi rasa sakit selama bersalin yang tertera pada Summary of Pain and Relief Measure dari labor, di mana
Waktunya tinggal 3 menit lagi ya. Baik, selanjutnya ada jurnal ketiga, yaitu dengan judul Pengaruh Pemberian Teknik Pijat Flairwatch terhadap pengurangan nyeri persalinan pada wanita oleh Ani Retno et al. 2023. Penelitian yang digunakan adalah desain pra-eksperimental yang dikenal dengan istilah one group pretest dan protest design. Sampel yang diambil pada penelitian ini dua pasien berpasangan dalam persalinan kala. Ibu dengan persalinan kala 1, ibu yang bersedia menjadi responden. Lalu pijat evaluasi sebagai intervensi yang efektif untuk meringankan rasa sakit, serat-serat nyeri. Praktik pijat Flairwatch memerlukan manipulasi terampil telapak tangan dan penggunaan tenaga kerja gerakan melingkar lembut di berbagai wilayah tubuh. Lalu hasil penelitian menunjukkan terapi pijat Flairwatch menurunkan skala nyeri dengan hasil pada kasus skala nyeri sebelumnya diberikan teknik ini dengan intensitas ringan pada pembukaan 3 dan penutupan 4-5 dengan intensitas sedang pada kasus 2. Primipara skala nyeri ringan pada pembukaan 3, skala nyeri sedang pada pembukaan 4 dan penutupan 5. Pijat sebagai intervensi yang efektif untuk meringankan rasa sakit. Serat-serat ini bertanggung jawab untuk menetralisirkan rasangan nyeri ke otak, memiliki jalur konduksi yang lebih sempit dan kecepatan transmisi yang lebih lambat dan dapat meringankan skala nyeri bersalin pada ibu. Selanjutnya di jurnal keempat ini ada efektivitas terapi message Everett terhadap penurunan intensitas nyeri ibu bersalin kelas 1 di RSUD Sayang periode Maret-Mei 2023. Penelitian ini menggunakan desain pereksperimen dengan jenis one shot case study. Sampel yang diambil pada penelitian ini sebanyak 20 orang ibu bersalin, ibu dengan persalinan normal, ibu yang tidak mendapatkan intervensi obstetrik seperti induksi persalinan, dan ibu bersalin pada satu fase kala aktif. Evaluasi merupakan manipulasi gosokan yang halus pada area punggung dengan tekanan relatif ringan sampai kuat. Gosokan ini mempergunakan seluruh permukaan tangan satu atau permukaan kedua belah tangan. Penelitian menunjukkan bahwa teknik message Evaluate efektif untuk menurunkan tingkat nyeri pada ibu bersalin kelas 1 fase aktif yang ditunjukkan dengan hasil sebanyak 20 orang 100% mengalami penurunan intensitas nyeri setelah diberikan terapi message. Dan hasil uji statistik didapatkan p-value 0,00. Terapi message Everett merupakan salah satu terapi komplementer yang mempunyai pengaruh dalam penurunan intensitas nyeri ibu berkala 1. Jurnal yang terakhir yaitu Effect of Everett Message in Reducing Pain in Intranatal Pregnancy. Penelitian yang digunakan adalah desain pra-eksperimental yang dikenal dengan istilah one group pretest dan protest design. Sampel yang diambil pada penelitian ini sebanyak 30 ibu hamil yang mengalami nyeri persalinan pada masa aktif 1. Ibu dengan persalinan pada masa aktif 1, ibu yang bersedia menjadi responden. Everett merupakan teknik pemijat berupa usapan lembut pelan panjang atau tanpa henti. Teknik ini juga dapat merangsang serabut peraba sehingga sinyal nyeri dapat dihambat. Pemijatan merupakan salah satu metode non-farmakologis yang dilakukan untuk mengurangi nyeri. Teknik pemijatan Everett dapat melancarkan peredaran darah, memberikan tekanan, menghangatkan otot perut serta mendorong relaksasi fisik dan mental. Hasil penelitian menunjukkan terapi pijat Everett menurunkan skala nyeri dengan hasil pada kasus skala nyeri sebelum diberikan teknik ini dengan intensitas nyeri
sedang sebanyak 16 orang, dan nyeri berat sebanyak 11 orang. Dan telah diberikan intervensi, 21 orang merasakan intensitas nyeri berkurang menjadi ringan dan sedang sebanyak 30%. Interupsi teh, waktunya sudah habis. Terima kasih. Sama. Dilanjutkan ke kelompok sebelah ya. Silakan untuk kelompok 11 presentasi jurnalnya. Baik, terima kasih untuk waktu yang telah diberikan kepada kelompok 11. Di sini kami akan presentasikan EBN atau jurnal pada kasus postnatal dengan daun sirih untuk ibu postpartum dengan luka perineum. Selanjutnya, di sini ada nama anggota dari kelompok 11. Lanjut. Di sini ada abstrak daun sirih untuk ibu postpartum dengan luka perineum. Lanjutnya, Kak. Nah, di sini ada pendahuluan. Masa nifas atau postpartum merupakan masa atau waktu sejak bayi dilahirkan lalu plasenta keluar lepas dari rahim dan berlangsung selama 6 minggu berikutnya, di mana semua organ reproduksi wanita seperti rahim setelah melahirkan kembali ke kondisi semula sebelum hamil. Masa nifas juga merupakan masa kritis baik bagi ibu maupun bayinya. Luka perineum adalah robekan pada perineum yang terjadi pada saat persalinan mengakibatkan robekan jaringan yang tidak beraturan dan mengakibatkan kerusakan jaringan secara alami akibat proses persalinan sehingga jaringan yang robek tersebut sulit untuk dijahit. Luka perineum dapat terjadi akibat ruptur spontan atau episiotomi. Episiotomi perineum sendiri dilakukan atas indikasi antara lain bayi besar, perineum kaku, persalinan dengan posisi tidak normal, persalinan menggunakan alat seperti forceps dan vakum. Karena jika episiotomi tidak dilakukan akan menambah penyebab kerusakan pada daerah perineum yang lebih luas, sedangkan luka perineum sendiri akan menimbulkan gangguan rasa tidak nyaman. Selanjutnya, di sini ada hasil penelitian dari Maita Tazkia Amalia pada tahun 2023 dengan desain penelitian eksperimen kontrol grup post-test. Pada sampel 32 ibu postpartum, kriteria inklusi ibu postpartum dengan luka perineum. Pada intervensi, 32 sampel dibagi menjadi 2 kelompok. Dengan kelompok 1 dilakukan intervensi pemberian gel daun sirih pada luka perineum, dan kelompok 2 dilakukan intervensi perawatan luka perineum standar. Lalu didapatkan hasil intervensi pemberian gel pada daun sirih terbukti dalam menyembuhkan luka perineum lebih cepat karena mengandung senyawa alami yang memiliki khasiat mendukung proses penyembuhan. Maka dapat disimpulkan pemberian gel daun sirih menunjukkan efektivitas dalam proses penyembuhan luka perineum pada ibu postpartum. Lalu pada penelitian yang kedua oleh Yudia dan kawan-kawan pada tahun 2023 dengan kuasi eksperimental control group design pada 80 ibu postpartum dengan kriteria inklusi ibu postpartum dengan luka perineum derajat 1-3 dengan intervensi 80 sampel dibagi menjadi 2 kelompok. Dengan kelompok 1, 40 ibu diberikan salep sirih merah pada 2 jam sampai 7 hari pasca melahirkan, dan kelompok 2, 40 ibu diberikan perawatan luka perineum sesuai standar. Maka didapatkan hasil terdapat percepatan penyembuhan luka perineum pada kelompok intervensi dibandingkan dengan kelompok kontrol dengan p-value-nya itu kurang dari 0,001. Kesimpulannya, ekstrak daun sirih merah yang dikembangkan menjadi salep terbukti efektif mempercepat penyembuhan luka perineum derajat 1-3 serta mampu mencegah infeksi pada luka perineum. Selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya di sini ada pembahasan cara pembersihan daun sirih. Intervensi pemberian rebusan daun sirih mempunyai efek menghambat pertumbuhan bakteri patogen. Kandungan senyawa aktif ekstrak daun sebagai antiseptik diantaranya vetanol, dan beberapa derivatnya diantaranya eugenol, alifrotectin, metiloganol, karyovelen, hidrosis kafifol, kafibetol, estragol, iliprokatekol, carfacrol, alikalid, flavonoid, tripenoid, saponin, terfen, penilfopran, terfin, diatase, dan tanin.
Senyawa fenol berperan sebagai zat antiseptik dengan mekanisme kerja yaitu merubah atau memodifikasi struktur sekunder, tersier, dan kuartener molekul protein pada mikroorganisme misalnya. Hal ini mengakibatkan terbentuknya ikatan hidrogen antara fenol dan dinding sel bakteri, terjadinya interaksi hidrofobik dan garam, serta terbentuknya lipatan molekul pada dinding sel bakteri. Adanya ikatan hidrogen yang terbentuk mengakibatkan rusaknya struktur protein pada bakteri. Ikatan hidrogen tersebut mempengaruhi permeabilitas dinding sel dan membran sitoplasma, sehingga terjadi ketidakseimbangan ion dan makromolekul dalam sel. Ini menurut Noventi tahun 2016. Next. Selanjutnya di sini ada frekuensi dan lama pemberian daun sirih. Dari hasil 8 artikel yang dianalisis, dapat disimpulkan frekuensi dan durasi pemberian daun sirih dapat dilakukan setiap hari pada pagi dan sore hari, sebanyak 2 kali dengan cara merebus 5 sampai dengan 10 lembar daun sirih dengan 500 cc air. Kemudian air rebusan digunakan untuk mencebok perineum yang luka pagi dan sore selama 7 hari. Memberi daun sirih harus dilakukan dengan benar, salah satunya dengan memperhatikan frekuensi dan lamanya. Selanjutnya di sini ada frekuensi penurunan waktu penyembuhan setelah diberikan daun sirih. Dari 8 artikel yang dianalisis, seluruh artikel menyatakan terdapat penurunan waktu penyembuhan setelah pemberian air rebusan daun sirih. Daun sirih mengandung antiseptik yang ada pada ekstrak daun sirih hijau, diperoleh beberapa senyawa yang secara ilmiah mampu menghambat pertumbuhan bakteri patogen. Senyawa aktif dan ekstrak daun sirih yang berpotensi sebagai zat antiseptik untuk penyembuhan luka perineum. Next. Selanjutnya di sini ada PICO. Untuk P-nya yaitu problem atau pasien, yaitu ibu postpartum luka perineum. Untuk I-nya intervention, yaitu daun sirih. Selanjutnya untuk C-nya comparison, yaitu daun binahong. Untuk O-nya outcome, yaitu menyembuhkan luka dan mencegah infeksi. Selanjutnya untuk pertanyaan klinisnya, untuk menyembuhkan luka dan mencegah infeksi, manakah yang lebih efektif antara daun sirih atau daun binahong? Berikut disajikan tabel PICOS dan Prisma flow-nya. Yang pertama, untuk kriterianya pasien atau problemnya, inklusinya ibu postpartum, proses penyembuhan luka perineum herbal. Untuk eksklusinya, selain ibu postpartum, selain luka perineum, farmakologi. Untuk intervensinya, untuk kriteria intervensinya, yaitu untuk inklusinya daun sirih, untuk eksklusinya daun sirih yang dikombinasikan dengan terapi lain. Untuk comparisonnya, yaitu daun binahong, eksklusinya daun binahong yang dikombinasikan dengan terapi lain. Untuk outcome-nya, yaitu inklusinya penyembuhan luka perineum, mencegah infeksi, dan menghemat biaya. Untuk eksklusinya, penyembuhan luka memanjang, luka mengalami infeksi. Untuk desain penelitiannya, eksperimental dan pre-eksperimental. Selanjutnya untuk dieksklusinya, yaitu cross-seksional, kualitatif, deskriptif. Untuk tahun terbitnya, inklusinya kurang dari 2019, lebih dari 2019, dan untuk eksklusinya kurang dari 2019. Untuk bahasanya di inklusinya yaitu Indonesia dan Inggris, untuk eksklusinya selain Indonesia dan Inggris. Next. Selanjutnya di sini ada bagian 1 alur penelusuran jurnal. Untuk jurnalnya, yang pertama kita temukan sebanyak 13.830 jurnal ditemukan melalui database sesuai kata kunci. Setelah itu 6.143 jurnal dilakukan pengecekan, 1.507 jurnal dieksekusi karena tidak tersedia dalam bentuk full text. Selanjutnya 754 jurnal full text dilakukan pengecekan ulang. Selanjutnya 194 jurnal dieksekusi karena tidak sesuai dengan kriteria inklusi, dan ditemukan hasil akhirnya itu 8 jurnal dilakukan review. Next. Yang kedua di sini ada critical adversarial journal dengan pendekatan VIA. Untuk jurnal yang pertama judulnya Pengaruh Rebusan Daun Sirih Terhadap Penyembuhan Luka Perineum pada Ibu Postpartum. Penulisnya Armi Siswanti, Rupsdi Lumban, Siantar, Rien, Sari M. Tahunnya 2022. Untuk validity-nya,
V1-nya sampel penelitian ini berjumlah 20 orang dari 20 populasi. Desain yang digunakan adalah eksperimen one group pretest post-test. Untuk jenis penelitiannya itu menggunakan kuantitatif, metodenya adalah pre-eksperimental. Untuk kesimpulannya, pada penelitian ini tidak dijelaskan kriteria inklusi dan kriteria eksklusinya. Untuk importansinya, kontribusi penelitian ini bisa digunakan untuk ibu postpartum dengan luka perineum dengan menggunakan rebusan daun sirih kurang dari 7 hari. Ini bisa menjadi acuan bagi perawat untuk pengobatan non-farmakologi. Untuk aplikability-nya, hasil penelitian menunjukkan bahwa ibu postpartum tidak menggunakan air rebusan daun sirih sebanyak 70% atau 14 responden dan air yang digunakannya air rebusan daun sirih sebanyak 20% yaitu 6 orang. Sedangkan lama penyembuhan luka perineum sebanyak 70% pada rentang waktu penyembuhan kurang dari 7 hari. Selanjutnya akan saya sampaikan. Selanjutnya adalah di V2. Di sini V2 itu adalah rebusan air daun sirih dapat menyembuhkan luka perineum sebesar 84,8%. Tujuan penelitian adalah menganalisis pengaruh rebusan daun sirih terhadap penyembuhan luka perineum ibu postpartum. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan metode eksperimental dengan desain penelitian pre-eksperimen one group Preston post-test, di mana ini melibatkan satu kelompok yang diberikan Preston O diberikan treatment X dan diberikan post-test. Keberhasilan treatment ditentukan dengan membandingkan pre-test dan post-test. Kesimpulannya itu penelitian ini terbukti dapat menyembuhkan luka perineum sebesar 48,8%. Kekurangannya itu peneliti itu yaitu tidak dijelaskan mengenai SOP dalam pelaksanaannya. Next. Di sini ada V3 itu pada peneliti ini tidak menemukan variabel perancu pada ibu postpartum dengan luka perineum. Untuk kesimpulannya itu tidak ada. Dari sini ada V4-nya hasil analisis pengaruh rebusan daun sirih terhadap penyembuhan luka perineum pada ibu postpartum menunjukkan adanya pengaruh dari 20 responden sebanyak 30% responden tidak menggunakan rebusan daun sirih dalam proses penyembuhan luka perineum. Laserasi grade 2 ibu postpartum dan sebanyak 70% responden menggunakan rebusan daun sirih dalam proses penyembuhan luka perineum. Laserasi grade 2 ibu postpartum. Itu 30%, itu untuk 6 orang dinyatakan tidak berhasil menggunakan rebusan daun sirih. Hal ini dibuktikan P value P sama dengan 0,621 lebih besar daripada 0,00. Dapat disimpulkan terdapat pengaruh penggunaan air daun sirih terhadap penyembuhan luka perineum. Next. Untuk kesimpulan ini, penggunaan rebusan daun sirih lebih cepat dalam membantu proses penyembuhan luka perineum. Keberhasilan dalam penggunaan rebusan air daun sirih terhadap penyembuhan luka perineum laserasi grade 2 dalam penelitian ini sebanyak 80%. Dan kegagalan penggunaan rebusan air daun sirih terhadap penyembuhan luka perineum laserasi grade 2 dalam penelitian ini sebanyak 20%. Hal ini dipengaruhi oleh karena ketidakpatuhan ibu. Itu lebih fokus untuk menyusui ibu, lebih fokus terhadap bayi dan keluarganya. Ibu merasa waktu tidak efisien karena harus dimerus daun sirih. Next. Yang terakhir ini adalah V5. Hasil penelitian ini dapat diartikan bahwa penggunaan rebusan daun sirih lebih cepat dalam membantu proses penyembuhan luka perineum. Hal ini dijalankan dengan penelitian yang sudah dilakukan oleh Karun 2014. Nah, untuk gambaran ibu postpartum tidak menggunakan air rebusan daun sirih sebanyak 70% untuk 14 responden. Dan yang menggunakan air rebusan daun sirih sebanyak 30%, 6 orang. Gambaran ibu postpartum dengan lamanya penyembuhan luka perineum sebanyak 70% pada rentan waktu penyembuhan kurang dari 7 hari. Sebanyak 20%, rentan waktu 7 hari sampai dengan 10 hari. Dan sebanyak 10% rentan waktu lebih dari 10 hari. Variabel yang menghubungkan dengan penggunaan air rebusan daun sirih terhadap proses penyembuhan luka perineum pada ibu postpartum pasien klinik Siti Zahroh di mana besaran pengaruhnya sebesar 84,8%. Untuk kesimpulannya, hasil penelitian ini intervensi rebusan daun sirih dapat menyembuhkan luka perineum. Nah, di sini untuk daftar pustakanya mungkin cukup sekian dari kelompok 11. Saya kembalikan lagi ke moderator.
Izin Ibu untuk sementara moderatornya sama Tia dulu. Ya, untuk dari kelompok 11 selanjutnya udah selesai ya? Sampai kelompok 11 Sudah, Teh. sudah ya? Ya, untuk teman-teman yang ingin bertanya, boleh. Ada kelompok 12 Mohon Teh, maaf, Teh, kelompok masih ada terakhir. kelompok 12. Satu lagi. Oke, boleh langsung share screen ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kami perwakilan dari kelompok 12 akan mempresentasikan analisis jurnal evidence-based nursing yang dapat diaplikasikan di area dalam intervensi keperawatan maternitas pada kasus laktasi. Selanjutnya, yang pertama ada PICO, problem atau pasien postpartum dengan produksi ASI kurang. Intervensinya pijat laktasi. Outcome-nya melancarkan produksi ASI. Pertanyaan klinis untuk memperlancar produksi ASI, apakah pijat laktasi efektif untuk meningkatkan produksi ASI? Selanjutnya, di sini ada PICOS dan Prisma Flow. Untuk kriteria populasi, inklusinya ibu postpartum dengan produksi ASI kurang. Eksklusinya selain ibu postpartum dengan produksi ASI kurang. Intervensinya inklusi pijat laktasi. Eksklusinya tidak ada. Untuk outcomes-nya, inklusi hasil signifikan HA diterima, eksklusi hasil tidak signifikan HA ditolak. Desain penelitian, inklusinya studi kasus, eksperimental pretest post-test, kontrol grup desain, kuasi eksperimen, dan RCT. Untuk eksklusinya, cross-seksional, kualitatif, dan deskriptif. Tahun terbitnya, inklusinya lebih dari 2022, eksklusinya kurang dari 2018. Untuk bahasa, inklusinya Indonesia dan Inggris, eksklusinya selain Indonesia dan Inggris. Selanjutnya, untuk hasil pencarian dan seleksi studi, berdasarkan hasil pencarian literatur di database melalui Google Scholar dan ProQuest dengan kata kunci pijat laktasi, ASI, dan ibu postpartum. Peneliti menemukan sebanyak jurnal pada tahun 2015 sampai 2022 yang sesuai dengan kata kunci tersebut. Kemudian, sebanyak 10 dari jurnal yang ditemukan sesuai kata kunci yang dimasukkan, kemudian dilakukan seleksi. Sebanyak 15 jurnal dieksklusi karena tidak tersedia dalam artikel full text. Sebanyak 10 jurnal yang tersedia dalam full text dilakukan asesmen kelayakan. Jurnal duplikasi serta jurnal yang tidak sesuai dengan kriteria inklusi dilakukan eksklusi sebanyak 8 jurnal, sehingga diperoleh 5 jurnal full text yang dilakukan review. Baik, selanjutnya ada topik analisis. Next. Yang pertama ada studi tentang Integrated Breast Message atau IBM dan Traditional Breast Message atau TBM. Untuk desain penelitiannya yaitu Random Control Trial atau RCT. Ukuran sampelnya yaitu 84 wanita. Untuk metodologinya yaitu peserta dibagi secara acak menjadi 2 kelompok untuk menerima IBM atau TBM mengenai ukuran massa, waktu resolusi sumbatan, dan skor nyeri diukur. Untuk hasilnya, IBM lebih efektif dibandingkan TBM dalam mengurangi ukuran massa, mengurangi rasa sakit, dan mempercepat resolusi sumbatan. Lalu untuk kesimpulannya yaitu studi ini memberikan bukti kuat dan relevan mengenai efektivitas teknik IBM dibandingkan TBM dengan desain penelitian RCT memberikan bukti tingkat tinggi dan hasilnya menunjukkan keuntungan yang signifikan dari IBM. Lalu yang kedua ada studi tentang pijat laktasi untuk meningkatkan produksi ASI di Cengkareng Hospital.
Untuk desain penelitiannya yaitu kuasi eksperimental dengan pretest post-test control group. Lalu untuk ukuran sampelnya yaitu 40 ibu postpartum. Untuk metodologinya, ibu dibagi menjadi kelompok intervensi dan kontrol dan produksi ASI diukur sebelum dan setelah pijat laktasi. Untuk hasilnya, pijat laktasi menunjukkan peningkatan signifikan dalam produksi ASI. Lalu untuk kesimpulannya, meskipun studi ini menunjukkan efektivitas pijat laktasi, desain kuasi eksperimental memiliki potensi bias yang lebih tinggi dibandingkan RCT. Lalu yang ketiga yaitu studi tentang pijat oksitosin untuk meningkatkan sekresi ASI. Untuk desain penelitiannya yaitu true eksperimental dengan pre dan post test control group. Lalu untuk ukuran sampelnya 60 ibu postpartum. Untuk metodologinya kelompok eksperimen menerima pijat oksitosin, sementara kelompok kontrol menerima perawatan rutin. Produksi ASI diukur sebelum dan setelah intervensi. Untuk hasilnya, pijat oksitosin meningkatkan produksi ASI secara signifikan. Untuk kesimpulan, desain true eksperimental memberikan bukti yang kuat. Hasil ini menunjukkan penggunaan pijat oksitosin untuk meningkatkan produksi ASI. Lalu untuk yang keempat, ada studi tentang pijat kombinasi dengan stimulasi titik akupuntur untuk ibu bayi prematur. Untuk desain penelitiannya yaitu Philox Randomized Trial atau untuk ukuran sampelnya yaitu 40 ibu dengan bayi prematur. Lalu untuk metodologinya, kelompok eksperimen menerima pijat kombinasi dengan stimulasi titik akupuntur, sementara kelompok kontrol menerima pijat biasa. Untuk hasil penelitiannya, pijat kombinasi dengan akupuntur meningkatkan volume ASI lebih cepat dibandingkan kelompok kontrol. Untuk kesimpulannya, meskipun ini adalah pilot studi, dengan ukuran sampel kecil, hasilnya menunjukkan potensi manfaat tambahan dan stimulasi titik akupuntur. Yang kelima, ada studi tentang pijat laktasi pada ibu nifas terhadap produksi ASI. Untuk desain penelitiannya, penelitian ini menggunakan desain kuasi eksperimen dengan pendekatan post-test only. Lalu untuk ukuran sampelnya, ukuran sampel dalam penelitian ini yaitu 30 orang ibu nifas yang dipilih menggunakan pervasive sampling. Untuk metodologinya, dikumpulkan menggunakan lembar checklist yang mencatat produksi ASI setelah dilakukan pijat laktasi. Lalu untuk hasilnya, menunjukkan adanya pengaruh signifikan pijat laktasi terhadap produksi ASI pada ibu nifas. Lalu untuk kesimpulannya, penelitian ini menyimpulkan bahwa pijat laktasi memiliki pengaruh yang signifikan dalam meningkatkan produksi ASI pada ibu nifas. Lalu ada bukti paling mutakhir dan relevannya. Studi pertama tentang IBM dan TBM memberikan bukti paling
Bagaimana anggota kelompoknya, mau langsung dijawab? Ada yang lain? Bagaimana kelompok? Oke, tinggal 2 menit lagi ya untuk sesi tanya jawab. Waalaikumsalam. Mau menjawab, izin Teh, ini dari kelompok 8 mau menjawab pertanyaan dari Tenovia. Pertanyaannya gimana Teh? Ya silakan. Pertanyaannya tadi kan kenapa analisa data, kenapa terapi dimasukkan ke analisa data? Jadi dalam analisis data keperawatan, terapi dimasukkan sebagai bagian integral karena beberapa alasan berikut. Yang pertama itu identifikasi masalah kesehatan. Jadi terapi yang sedang diterima pasien itu membantu perawat dalam mengidentifikasi masalah kesehatan yang sedang terjadi atau potensi masalah yang mungkin akan muncul. Jadi data ini digunakan untuk merumuskan diagnosis keperawatan yang akurat. Kemudian untuk perencanaan keperawatan yang tepat. Jadi dengan mengetahui terapi yang sedang dijalani pasien, perawat dapat merencanakan perawatan yang lebih tepat sasaran dan memastikan bahwa intervensi keperawatan ini tidak bertentangan dengan terapi yang ada, tapi justru mendukung atau melengkapi. Kemudian untuk evaluasi efektivitas terapi. Jadi data terapi yang digunakan untuk mengevaluasi efektivitas perawatan yang diberikan. Kemudian perawat juga perlu mengawasi apakah terapi yang dijalankan ini memberikan hasil yang diharapkan atau justru memerlukan penyesuaian. Kemudian untuk pencegahan komplikasi. Jadi dengan menganalisis terapi yang sedang berlangsung, perawat dapat mengantisipasi dan mencegah komplikasi yang mungkin timbul sebagai efek samping dari terapi tersebut. Kemudian juga untuk koordinasi lintas tim. Jadi analisis terapi ini membantu perawat dalam berkomunikasi dan juga berkoordinasi dengan anggota tim kesehatan lainnya seperti dokter, apoteker, dan juga ahli gizi untuk memastikan bahwa semua aspek perawatan pasien saling mendukung. Kemudian untuk sumber dari intervensi, sumber referensi yang diambil ini, di mana pentingnya terapi dalam analisa data keperawatan ini dapat ditemukan dalam literatur keperawatan seperti buku teks nursing diagnosis seperti definisi and classification oleh Nanda Internasional dan berbagai jurnal keperawatan yang membahas peran perawat dalam manajemen terapi pasien. Mungkin seperti itu. Tenovia dia, apakah bisa diterima? Izin menjawab juga, kalau misalnya untuk penempatan terapi, apakah disimpannya di analisa data? Bukannya kalau misalnya untuk terapi ada tabel khusus ya, sesuai dengan nama obat, dosis, rute, waktu pemberian, dan indikasi.
Mungkin pertanyaan yang Teh Medina mau dijawab, soalnya ini udah habis waktunya ya. Assalamualaikum Teh, izin menjawab pertanyaan dari Teh Medina. Dikonfirmasi lagi pertanyaannya, perbedaan antara deep back message dan average message. Jawabannya, pada deep message dilakukan dengan memberikan stimulasi pada bagian sakrum dengan cara melakukan gosokan lembut dengan kedua tangan pada sakrum ibu bersalin selama 20 menit. Teknik deep message sangat bermanfaat untuk mengurangi nyeri persalinan, sehingga ibu yang diberi teknik deep message dan saat bersalin sedikit merasa nyaman dan dalam proses persalinannya. Hal tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Jumhirah tahun 2016 dengan judul pengaruh deep back message terhadap penurunan intensitas nyeri persalinan. Didapatkan hasil ada pengaruh deep message terhadap penurunan intensitas nyeri skala 1 fase aktif. Sedangkan metode average merupakan teknik pijat ringan yang menggunakan jari tangan, biasanya dilakukan pada bagian perut, pinggang, ataupun punggung sesuai dengan tempo pernapasan saat kontraksi. Average ini dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan, ibu bersalin, atau pendamping persalinan sewaktu kontraksi aktif selama 20 menit untuk merangsang tubuh mengeluarkan senyawa endorfin. Gitu Teh, apakah dapat diterima jawabannya? Baik Teh, terima kasih. Baik, untuk sesi tanya jawab pada hari ini sudah selesai ya. Mungkin nanti yang Teh Novia tadi kan nanya lagi ya, mungkin kurang ya. Untuk sesi tanya jawab pada hari ini udah selesai. Mungkin tadi Teh Novia masih kurang serke dengan jawaban dari kelompok 8. Mungkin nanti dibahasnya di sesi selanjutnya gitu. Untuk saat ini kita kembalikan ke Bu Aryani. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini untuk yang bertanya nggak ada lagi terkait dengan jurnal? Oke, saya bahas saja. Tadi dari kelompok postpartum lah ya. Saya bahas dari postpartum. Tadi postpartum itu ada yang postpartum spontan, kemudian 2 postpartum SC, tapi yang satu dengan HPP, yang satu lagi dengan postpartum dengan anemia ya. Oke, untuk postpartum tadi dengan postpartum spontan itu sebenarnya paling mudah untuk postpartum spontan. Cuma nanti teman-teman untuk di postpartum itu nanti ada perbedaan antara postpartum spontan, postpartum dengan SC. Itu harus dibedakan terlebih dahulu. Meskipun sama-sama postpartum, tapi nanti perubahan fisiologisnya ada perbedaan antara yang postpartum spontan dengan postpartum SC. Untuk postpartum spontan, nanti permasalahan-permasalahan yang muncul itu biasanya fisiologis, meskipun nanti ada yang patologisnya. Tapi kalau yang SC biasanya nanti lebih banyak patologis.
Untuk yang postpartum spontan, jadi saya belum nggak terlalu lihat diagnosa keperawatan yang diangkat apa saja. Kalau misalkan dilihat dari kasus untuk postpartum spontan di sini pasiennya ada nyeri daerah perineum ya, karena ada luka di daerah perineumnya. Oke, untuk di postpartum, saya kasih tahu saja dari teman-teman, untuk postpartum itu nanti ada dua nyeri yang mungkin muncul. Yang pertama adalah ketidaknyamanan pasca partum, yang kedua nyeri akut. Untuk pasien yang ada luka episiotomi, itu nyerinya bukan nyeri akut, tapi ketidaknyamanan pasca partum. Nanti teman-teman lihat di SDKI, bahwa di sana sudah sangat jelas bahwa data objektifnya itu untuk ketidaknyamanan pasca partum adalah khas. Yang pertama luka perineum, kemudian yang kedua adalah payudara bengkak. Itu diagnosa yang paling utama di postpartum spontan. Berbeda dengan yang SC. Kalau yang SC kan pasti nyerinya itu lebih ke luka operasi. Kalau luka operasi itu karena adanya gangguan fisik ya, maksudnya integritas kulitnya yang terganggu, itu biasanya nanti yang lebih dimunculkan adalah nyeri akutnya, bukan ketidaknyamanan pasca partum. Jadi nanti teman-teman lihat lagi di SDKI. Cuman yang paling penting itu yang membedakan antara yang postpartum spontan dengan yang postpartum SC. Jadi di SC itu tidak ada ketidaknyamanan pasca partum, lebih adanya adalah nyeri akut. Kecuali kalau pada saat pengkajian pasiennya ada mules. Jadi nyerinya bukan nyeri luka operasi, tapi nyerinya mules karena kontraksi uterus. Nah, itu bisa saja mengangkat ketidaknyamanan pasca partum. Karena berarti nanti lebih ke mulesnya. Yang diangkat itu adalah karena kontraksi uterusnya, bukan karena luka operasinya. Karena nanti pasien SC itu pasti ada dua nyeri. Itu teman-teman harus diklarifikasi ulang. Kalau pasiennya bilang nyeri, nyerinya karena apa, Bu? Nyeri karena luka operasinya atau ibu mules seperti di perut gitu ya, kalau kata orang Sunda. Itu ditanya ulang. Jadi nanti ada dua jawaban mungkin dari pasiennya. Kemudian yang kedua adalah resiko perdarahan. Itu wajib diangkat, terutama pada pasien-pasien postpartum spontan, postpartum SC. Kalau postpartum spontan, kalau saya pribadi nggak diangkat pun nggak masalah. Yang penting nanti di ketidaknyamanan pasca partum ada intervensi utamanya itu adalah perawatan pasca persalinan. Di sana ada observasi kontraksi uterus, kemudian observasi involusio uterus, kemudian kandung kemih. Itu adalah intervensi utama pada pasien postpartum. Biasanya teman-teman tidak fokus ke sana. Fokusnya kalau misalkan mengangkat nyeri akut ataupun ketidaknyamanan pasca partum, itu biasanya teman-teman fokusnya ke manajemen nyeri saja. Padahal kalau postpartum itu ada intervensi utamanya, yaitu adalah perawatan pasca persalinan. Itu wajib diangkat. Kemudian pada yang SC terutama itu wajib resiko perdarahan diangkat kalau dengan pasien SC. Itu wajib sekali diangkat. Kenapa harus diangkat? Karena di nyeri akut tidak ada intervensi perawatan pasca persalinan. Adanya adalah di resiko perdarahan. Di resiko perdarahan ada perawatan pasca persalinan. Jadi di resiko perdarahan teman-teman bukan mengatasi perdarahannya. Karena pasiennya belum terjadi perdarahan. Tapi yang harus teman-teman observasi adalah hal-hal yang bisa mengakibatkan perdarahan pada pasien postpartum. Tadi yang kontraksi uterus, involusio uterus, menyusui atau tidak itu wajib menjadi data untuk resiko perdarahan pada pasien SC. Apalagi di rumah sakit pasien SC pasti akan tidak langsung rawat gabung dengan bayinya. Tidak dilakukan IMD, kemudian tidak langsung menyusu. Jadi itu adalah salah satu resiko pasien mengalami perdarahan pada pasien SC. Karena pasiennya tidak langsung menyusui. Jadi hormon oksitosinnya akan terganggu. Kemudian ini kasus postpartum yang pertama ibunya sudah menyusui belum ya? Postpartum yang normal Ya. Itu kesulitan menyusui. Oh ya. Oke, untuk yang postpartum spontan ini ibunya sudah rawat gabung dengan bayi, tapi si ibunya perlekatannya masih jelek. Kemudian ASI-nya sudah keluar belum ya? Posturumnya udah ada. Oke, ASI-nya sudah keluar meskipun masih sedikit, tapi memang dia permasalahannya adalah di
perlekatan sama posisi menyusui terus terkait dengan pengetahuannya yang bermasalah. Itu karena pasien usianya baru 18 tahun, kemudian dia baru anak pertama. Jadi kalau misalkan pasiennya baru anak pertama, pasti akan muncul di sini sudah jelas perlekatannya jelek, berarti nanti apa nama tuh menyusui tidak efektif pasti muncul. Kemudian yang kedua, pasiennya ini baru anak pertama, mungkin perawatan bayi baru lahirnya juga masih kurang, jadi nanti bisa mengangkat diagnosa defisit pengetahuan. Itu pada pasien-pasien yang memang baru anak pertama. P1, P1, P1 itu pasti akan selalu muncul masalah-masalah defisit pengetahuan. Oke, kemudian untuk yang kasus HPP ya, ini Boleh Bu, tadi interupsi dulu. ya mangga. Yang kasus yang tadi. Nah, di sini kan sebenarnya di kasus yang kelompok 6 itu, yang di kasus 5 itu, untuk defisit pengetahuan sebenarnya ada 2, Bu ya. Nah, itu terpisah diagnosa atau tidak ya, Bu? Soalnya di sini ada pengetahuan, defisit pengetahuan terkait dengan kontrasepsi, dan satu lagi tentang itu disatuin karena intinya defisit pengetahuan gitu. Bagusnya dipisah atau disatuin? Enggak, kalau untuk yang pengetahuan terkait dengan menyusui, masuknya ke menyusui tidak efektif saja. Itu sebagai data subjektif. Data subjektifnya pasien belum tahu tentang cara menyusuinya. Data objektifnya perlekatannya jelek. Itu ya. Kemudian kalau untuk yang defisit pengetahuannya di sini lebih ke defisit pengetahuan terkait dengan alat kontrasepsi. Sama perawatan bayi baru lahir. Itu yang belum. Jadi perawatan bayi baru lahir nanti defisit pengetahuannya ada 2 saja. Defisit pengetahuan tentang apa? Defisit pengetahuannya tentang perawatan bayi baru lahir dan terkait dengan alat kontrasepsi. Jadi nanti intervensinya ada 2. Oke, itu ada lagi untuk yang postpartum spontan? Cukup Bu, terima kasih. Ya. Oke, sekarang untuk yang HPP. Untuk yang HPP ini pasiennya masih prematur ya, karena baru 34, 35. Kalau pasiennya postpartum, tadi saya belum lihat judulnya. Kalau pasiennya postpartum itu harus jelas ya, pasien postpartus maturus, postpartus prematurus, postpartus postpartus apa namanya tuh kelebihan 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 bulan itu apa namanya? Postmatur ya, postmatur. Itu harus jelas prematur kemudian diagnosa keperawatan yang diangkat itu apa ya? Yang tadi yang ditanyakan itu terkait dengan resiko perdarahan dan hipovolemia tadi ya yang diangkat. Mana yang kelompok HPP? Izin Ibu, yang kelompok 7 itu yang kasus 6 Ibu ya mengenai HPP. Untuk diagnosanya apa saja? Tadi untuk diagnosa yang diambilnya itu ada resiko perdarahan, resiko shock Ibu, resiko shock yang hipovolemia, lalu ada resiko infeksi, ketidaknyamanan pasca partum, sama defisit perawatan diri Ibu. Resiko shock terus? Defisit perawatan diri? Ya, resiko infeksi sama ketidaknyamanan pasca partum Ibu. Oke. Ini pasiennya SC apa spontan? Untuk pasiennya spontan Ibu. Terus tadi untuk bayinya juga cukup bulan Ibu. Kalau dari kasusnya. Yang HPP cukup bulan. Oke. Oke, yang HPP bayinya cukup bulan, terus dia bayinya sudah rawat gabung atau enggak dengan ibunya?
Izin Ibu, kalau dari kasusnya nggak ada keterangan bayinya sudah rawat gabung atau belumnya Ibu? Oke, sekarang kamu coba berpikir kritis. Ini pasien melahirkan secara spontan. Kemudian pasiennya itu ini kan nggak dijelaskan ya, dia melahirkannya di mana. Tapi dia masuk ke IGD itu 11 jam setelah melahirkan. Bayi dibantu oleh bidan. Melahirkannya secara spontan dibantu oleh bidan. Iya Ibu, betul. Oke. Kalau misalkan kayak gini kasusnya, berarti kan ini pasien bayinya di rumah, pasiennya di rumah sakit. Ada permasalahan nggak terkait dengan bondingnya, kemudian terkait dengan pemberian ASI-nya. Padahal di kasus ASI-nya sudah keluar. Payudaranya simetris, puting susu menonjol. Ya, itu jadi nanti silahkan ditambah lagi. Kalau untuk resiko shocknya, mangga. Kalau mau diangkat resiko shock, karena ini masih belum terjadi shock, tapi baru beresiko. Kencingnya normal nggak 200 cc? Ini baru resiko shock ataupun sudah shock? Coba yang di rumah sakit, ini baru resiko atau sudah terjadi shock dengan kasus data-data yang ada di sini? Ayo. Nadi sudah 120. Masih resiko atau sudah shock? Izin menjawab Ibu. Kalau dilihat dari tabel derajat shocknya, ini sudah mengalami shock derajat kedua karena nadinya itu udah lebih dari 100 ya Ibu. Tetapi TD-nya itu masih dalam rentang normal. Oke, untuk melihat shock dan tidak shocknya, biasanya nanti derajat shock itu dilihatnya pertama dari nadi dulu ya. Kalau tensi itu biasanya agak lama, apa nama tuh, prosesnya. Tapi kalau nadi itu bisa lebih cepat. Jadi kita lihat dari nadinya dulu. Kalau misalnya nadinya sudah di atas 100, berarti dia sudah diindikasikan shock. Itu yang pertama. Yang kedua, dia juga konjungtivanya sudah anemis, HB sudah 6,2. Tapi tidak diangkat perfusi cerebral, perfusi perifer tidak efektifnya tidak diangkat ya. Harusnya itu diangkat juga. Jadi diagnosanya ini sudah shock hipovolemia, kemudian perfusi perifernya harusnya diangkat. Terus ya resiko infeksi mah mangga, ketidaknyamanan pasca partum mangga. Kemudian untuk apa namanya tuh, untuk terkait dengan hubungan atau bonding antara ibu dengan bayinya, ini bisa menyusui tidak efektif yang diangkat karena dia tidak bisa langsung ibu dengan bayinya, jadi langsung terpisah. Kemudian bisa juga satu lagi itu adalah terkait dengan bonding, itu ada diagnosanya. Jadi nanti silahkan teman-teman dibaca datanya, kemudian kondisi klinis terkaitnya mana yang lebih tepat. Ini diagnosanya akan lebih banyak dibandingkan dengan tadi yang kasus nomor sebelumnya. Yang spontan biasa itu mah diagnosanya paling 4 atau 5. Kalau yang ini mungkin bisa 6 atau 7. Jadi teman-teman nanti kalau ada pasien postpartum kemudian dengan tambahan embel-embel penyakitnya apa, itu biasanya akan lebih banyak lagi diagnosa yang muncul. Kemudian untuk yang terakhir, untuk kasus yang terakhir ini pasiennya dengan SC ya. Ini pasiennya SC, kemudian untuk usia kehamilannya prematur ya, masih 34-35. Ini untuk pasien SC, diagnosa keperawatan tadi apa aja?
untuk diagnosanya ada nyeri akut, defisit perawatan diri, risiko infeksi, sama defisit pengetahuan. Ya. Defisit pengetahuan berhubungan dengan terkait dengan berhubungan dengan ketidaktahuan tentang perawatan bayi dan menyusui. ini bayinya prematur, kemudian tidak rawat gabung dengan ibunya. ASI-nya sudah keluar pada kolostrumnya. Itu harusnya ada intervensi untuk memberikan ASI kepada bayinya. Meskipun ibunya rawatnya tidak gabung. Mungkin nanti intervensinya dengan perah ASI. Perah ASI, kemudian nanti ASI-nya diberikan ke ruang perinatologi, kasih ke bayinya. Jadi meskipun ibu dengan bayi tidak rawat gabung, tapi harus ada intervensi untuk memberikan ASI, atau melakukan perah ASI. Apalagi kalau kolostrumnya sudah ada. Itu harus dilakukan oleh perawat di ruang nifas, kemudian nanti kerjasama dengan perawat di ruang perinatologi. Itu kemudian untuk nyeri akut, oke. Resiko infeksi nggak diangkat. Diangkat Ibu untuk resiko infeksi. Resiko infeksi, nyeri akut, terus defisit pengetahuan, sama perawatan diri. Iya Ibu. Berarti tambahkan nanti terkait dengan menyusui tidak efektif ya. Karena nanti ibunya sudah tidak rawat gabung dengan bayinya. Kemudian untuk defisit pengetahuannya nanti terkait dengan perawatan bayi baru lahir dengan BBLR. Itu juga harus dikasih tahu ke pasiennya. Karena nanti perawatannya akan sedikit berbeda. Terus, apa lagi ya? Kalau ini mah. Ini nggak tahu ansietasnya diangkat atau tidak. Karena ini pasiennya anak kedua ya. Tapi anak kedua apa anak ketiga? Iya anak kedua Ibu. Yang pertama mah meninggal. Nah, bayi pertamanya kan meninggal. Ada riwayat bayi pertama meninggal. Itu berarti harus jadi perhatian buat kalian. Bagaimana cara perawatan bayi baru lahir. Terutama sekarang bayinya adalah BBLR. Itu harus menjadi fokus utama kita. Karena nanti jangan sampai pasiennya mengalami hal yang sama. Terutama bayi dengan bayi BBLR. Itu terus untuk teman-teman yang nanti dinas di ruang nifas. Itu saya mohon banget gitu kalau ada pasien SC. Kalau sekarang di rumah sakit saya lihat mau dimanapun itu rumah sakitnya di Bandung itu belum ada yang bisa memfasilitasi terkait dengan ASI. Jadi pasien dengan SC ya udah dibiarkan saja gitu. Padahal ASI-nya itu sudah keluar, kolostrumnya sudah keluar tapi nggak dikasih ke bayinya gitu. Jadi nanti mah kalau kalian dinas di rumah sakit, tolong bawa selalu spet 1 cc. Jadi kalau misalnya ada ibu-ibu yang baru melahirkan SC, itu kalau kalian keluarkan saja ASI-nya, kemudian disedot pakai spet 1 cc. Nanti kasihkan ke ruang perinatologi, karena lumayan kolostrum gitu. Ya, itu mohon dilakukan. Saya di Al-Ihsan belum pernah lihat yang kayak gitu perawatnya ya. Karena saya seringnya di Al-Ihsan bimbingan itu belum dilakukan. Di Al-Ihsan belum, di Al-Islam juga belum dilakukan. Itu baru. Kalau Penkes di Al-Islam itu keliling ya, Penkes untuk pijat oksitosin, kemudian untuk breast care itu biasanya perawatnya keliling untuk memberikan Penkes pakai Pentem. Di Al-Ihsan masih belum ya untuk sampai ke sana gitu. Saya dulu di RSCM itu perawatnya keliling. Jadi perawat di ruang VK itu keliling dia untuk ngambil ASI dari ibu-ibu yang memang dia pos SC. Jadi keliling dikasih spet, dikasih nama spetnya, nama ibu. Nanti si kolostrumnya langsung dikasih ke bayinya gitu. Jadi hak bayi dan ibu tetap terlaksana gitu, tetap diberikan. Jadi si ibunya sama bayinya tetap mendapatkan hak untuk mendapatkan ASI dan memberikan ASI. Kan program ASI eksklusif ya, IMD-nya pada nggak jalan nih. Kalau terutama yang pasien SC, di OK itu nggak pernah saya lihat yang dilakukan IMD di OK dengan alasan di OK kan ruangannya dingin ya. Itu. Kemudian
perawat sama dokternya buru-buru biar cepat selesai karena ngantri pasien untuk operasinya. Biasanya kayak gitu alasannya. Oke, kemudian untuk yang tadi apa namanya tuh? Yang jurnal Pia Pikonya sudah sesuai lah ya. Kalau Pia Piko mah cuman nanti pembahasannya yang belum ada. Yang saya minta pembahasannya. Pembahasan itu, jadi teman-teman, contohnya tadi yang apa namanya tuh menggunakan sirih ya, menggunakan sirih untuk mempercepat luka perineum. Nah itu teman-teman dibahas. Kenapa penggunaan sirih itu bisa mempercepat penyembuhan luka di perineum. Kemudian yang kedua, bagaimana cara cara apa namanya, cara pakainya seperti apa. Jadi harus jelas kalau misalkan teman-teman nanti membahas jurnal. Dosisnya harus jelas, indikasinya apa, kemudian proses proses patofisiologinya seperti apa. Kenapa hal tersebut atau kenapa intervensi tersebut bisa mengatasi permasalahan pada pasien. Itu harus dijelaskan. Kemudian tadi dosisnya itu berarti kalau pakai sirih harus berapa lembar sirihnya, ditambah airnya berapa liter, kemudian itu harus digodok atau direndam saja. Kalau misalkan digodok, kalau misalkan awalnya 3 lembar daun sirih, ditambahkan dengan air 1 liter, nanti harus berubah jadi berapa gelas si airnya. Kan itu ya, kalau misalkan dosis obat kan kayak gitu, harus jelas. Karena kita akan membuat terapi istilahnya. Kan obat juga sama, harus berapa miligram, bentukannya harus seperti apa kan jelas ya. Kalau obat dari dokter pun jelas. Nah kita pun sama, komplementer itu juga harus jelas. Jadi kalau daun sirih itu harus berapa lembar daun sirihnya. Kemudian nanti harus digodok sampai mendidih, harus menyusut jadi berapa cc air yang dicampurkannya. Diberikannya berapa kali dalam sehari. Itu harus jelas. Caranya itu harus ada. Kan teman-teman menganalisis 5 artikel. Dari 5 artikel itu pasti ada cara pembuatannya. Kemudian nanti cara penggunaannya. Itu pasti ada. Teman-teman kalau misalnya tidak ada, berarti itu artikel kalian buang. Tidak layak untuk dianalisis karena tidak sampai ke dosisnya. Kita kan yang kita perlukan adalah dosisnya. Kenapa harus jelas dosisnya? Karena nanti ujung-ujungnya kalian akan membuat SOP. Apakah intervensi tersebut layak untuk digunakan di rumah sakit atau tidak? Kalau misalkan kalian hasil analisisnya sudah bagus, kemudian nanti pada saat teman-teman dinas di rumah sakit itu diaplikasikan seperti mini riset lah. Diaplikasikan ke pasien-pasiennya yang postpartum, dianjurkan untuk menggunakan sirih ceboknya. Kemudian nanti dievaluasi ada perbedaan atau tidak dengan pasien yang tidak menggunakan daun sirih ceboknya. Itu kalau misalkan ada perubahan, teman-teman bisa atau ke ruangan untuk dijadikan SOP dan dijadikan intervensi komplementer di ruangan tersebut. Itu ya. Kalau misalkan hasil analisis artikel. Jadi jangan sampai teman-teman sudah capek-capek nyari-nyari artikel, mengumpulkan artikel, kemudian menganalisis artikel mana yang layak dan tidak layak. Teman-teman buat Pia Pikonya, kemudian teman-teman sudah membahasnya, tapi tidak berguna sama sekali gitu. Harusnya kan itu berguna untuk ruangan, untuk teman-teman nanti selanjutnya. Bahkan kalau misalnya teman-teman bikin analisisnya bagus, sampai ke pembahasan dan segala macam, itu bisa dipublikasi atas nama teman-teman gitu. Ya, atas nama teman-teman nanti si AI rumah sakit juga bisa diajak. Jadi nanti nama rumah sakit ketika teman-teman selesai, itu rumah sakit punya publikasi. Kampus juga nambah lagi publikasi, teman-teman pun nanti nambah lagi publikasinya gitu. Oke. Itu ya. Ada yang mau dibahas lagi? Saya nggak akan bahas satu-satu karena artikel kan sebenarnya sama saja. Cuma nanti tentang apa. Intinya tadi yang saya jelaskan. Kalau membahas artikel itu harus jelas adalah indikasinya untuk apa, kontraindikasinya apa, kemudian frekuensi pemberian obatnya bagaimana atau pemberian terapinya seperti apa. Kemudian nanti kalau bisa sudah dibikin SOP-nya sama teman-teman. Jadi nanti masukkan ke rumah sakit, ini nih kita sudah membuat SOP.
biasanya saya mintanya kayak gitu sampai dengan SOP kalau nanti press jur gitu. Oke, ada yang mau didiskusikan lagi? Tidak ada. Kalau tidak ada, saya tadi ada pesan dari Pak Alvin. Minggu depan kan sudah mulai ujian skill lab ya. Untuk di maternitas, skill lab-nya pemeriksaan fisik postpartum itu wajib semuanya. Kemudian yang kedua pemeriksaan fisik antepartum dan yang ketiga breast care. Harusnya kan yang di OSCE-kan itu yang harusnya antenatal sama Leopold sama apa tadi tuh? Kala 1 dan kala 2 dan kala 3 ya. Saya minta ke Pak Aping kalau cuma 10 menit nggak akan mungkin kala 2 dan kala 3. Nggak akan sempat kalian. Paling cuma cengok doang mau ngapain di kala 2 dan kala 3 gitu ya. Jadi saya minta breast care. Nanti saya akan kirim videonya, cuma nanti teman-teman baca lagi daftar tilik. Kalau misalkan di daftar tilik dengan yang di video ada perbedaan, nanti teman-teman cari video yang lain. Karena ini saya videonya video mahasiswa yang mengumpulkan tugas terkait dengan breast care, postpartum, dan antepartum. Nanti teman-teman baca lagi daftar tiliknya. Oke, itu saja mungkin dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya, Ibu. Untuk videonya nanti saya masukin lagi ke G Drive. Jadi lihat lagi di G Drive yang kemarin. Terus untuk tugas yang sudah kalian buat, ASCAP, kemudian jurnal, itu dimasukkan ke G Drive lagi. Ya, saya nanti akan lihat untuk penilaian asuhan keperawatan ataupun penilaian hari ini, kan saya harus ada penilaiannya juga. Kalau misalkan dari tadi saya hanya menilai yang bertanya siapa, yang menjawab siapa. Tapi untuk lihat dari struktur laporannya, nanti saya lihat dari G Drive. Jadi nanti G Drive hasil-hasil teman-teman nanti dimasukkan ke G Drive. Mau sudah diperbaiki ataupun belum diperbaiki terserah. Pokoknya mah yang penting masukin. Nanti masalah nilai mah dari saya, mana yang diperbaiki, mana yang tidak gitu ya. Oke, ada lagi? Tadi Oka mau nanya apa? Ya, Ibu, mengenai leaflet, Bu, yang 10 itu yang wajib kita bagi-bagi, ini dari PPT baru ada 7, Ibu. Mohon izin untuk yang 3 lagi yang wajibnya ada apa saja ya, Bu? Di PPT itu baru ada edukasi ASI eksklusif, perawatan pasca salin, perawatan kehamilan, tanda bahaya pasca salin, tanda bahaya BBL, sadari, dan alat kontrasepsi, Ibu. Untuk 3 laginya apa, Ibu ya, untuk leaflet, Bu? Menyusui belum? ASI eksklusif? Belum. Itu masukin aja. Ya. Menyusui, kemudian ASI eksklusif, terus yang berhubungan dengan ibu hamil dan postpartum apa lagi? Sadari masukin aja. Sudah, Ibu. Ya. Itu. Yang dulu pada saat kalian semester 3 kan saya kasih tugas juga ya, bikin lipat apa video dulu. Itu aja sama. Pencegahan primer pada pasien postpartum, antepartum, sama intrapartum. Oke. Itu. Siap, Ibu. Ya. Oke, itu saja ya. Nggak ada lagi. Kalau tidak ada, sampai ketemu di tanggal 5 September 2024. Kita ketemu untuk ujian postpartum ya. 3 hari postpartum, kemudian selanjutnya nanti OSCE dengan tindakan antepartum dan breast care. Jadi silakan teman-teman belajar dulu lah. Ini dikasih tahu ya, OSCE-nya sekarang dikasih tahu. Kalau nanti pada saat setelah selesai stase, teman-teman nggak akan dikasih tahu hari ini kebagiannya apa, itu nggak akan dikasih tahu sama sekali. Oke, kalau sudah saya tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bu. Bu.